Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu wali murid. Perkenalkan, saya Anggun Herlina, wali kelas 5A. Di sini saya akan mensosialisasikan program Kemendikbud tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelum saya mensosialisasikannya, saya akan memberikan visi dan misi dari kelas 5A. Visi dan misi yang kami miliki adalah kami kreatif, aktif, mandiri, dan inovatif. Di mana kami kelas 5A menciptakan kelas yang memfasilitasi, yang membuat siswa-siswanya kreatif, aktif, mandiri, serta inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, negara kita Indonesia memiliki cita-cita yang generasi penerusnya nanti adalah generasi penerus yang berkualitas, berkarakter, serta memiliki daya saing yang unggul. Maka karena itu Kemendikbud mewujudkannya dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana di dalam program tersebut ada 7 macam kegiatan yang diharapkan bisa dilaksanakan dan diimplementasikan oleh siswa-siswa kita baik di rumah maupun di sekolah. Adapun 7 kebiasaannya itu adalah yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi itu sangat baik terutama untuk siswa-siswa agar mereka bisa memulai semuanya lebih awal, mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan di sekolah lebih baik lagi, lebih awal, dan tidak terburu-buru. Jadi tidak ada nanti siswa-siswa yang tertinggal PR-nya, lupa dengan PR-nya. Yang kedua yaitu beribadah. Beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi setelah bangun pagi, Bapak Ibu, siswa-siswa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu kewajiban kita semua sebagai umat manusia. Yang ketiga, kemudian berolahraga. Berolahraga bisa siswa lakukan dengan olahraga-olahraga yang gampang saja seperti maraton atau lari-lari kecil di sekitar rumah. Boleh nanti di sekolah kami juga ada kegiatan senam anak Indonesia hebat. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi Bapak Ibu, tidak harus selalu makan makanan yang mahal. Makanan-makanan yang bergizi bisa kita peroleh dari lingkungan sekitar kita, seperti bayam, daun katuk, kangkung, tempe, tahu. Tidak harus setiap hari daging, tidak harus setiap hari ikan. Jika Bapak dan Ibu memiliki rezeki yang berlebih, maka tidak ada salahnya memberikan anak-anak kita daging, ikan, dan susu. Ya, alhamdulillah jika dalam seminggu minimal 2 kali 3 kali anaknya diberi susu. Kemudian yang kelima, gemar belajar. Nah, gemar belajar ini Bapak Ibu, anak-anak selain belajar di sekolah, juga saya anjurkan untuk membaca di rumah. Minimal membaca di rumah 30 menit. Nanti buku-bukunya boleh, jika tidak memiliki buku di rumah, boleh meminjam di sekolah. Di kelas kami memiliki banyak buku yang bisa dipinjamkan oleh siswa, dan kebetulan di kelas juga sudah ada petugas yang mencatat seperti petugas perpustakaan, tetapi ini perpustakaan atau pojok baca yang ada di kelas. Jadi nanti boleh siswa-siswa meminjam buku dari kelas. Kemudian setelah gemar belajar, bermasyarakat. Jadi siswa diharapkan untuk bermasyarakat di sekitar lingkungannya. Bermasyarakat itu untuk apa sih Bu? Contohnya siswa SD, bermasyarakat itu seperti bermain dengan temannya, melakukan kegiatan 2 orang atau lebih bersama lingkungan sekitar. Boleh bermain dengan temannya, pergi mengaji, berolahraga seperti bermain bola di lapangan itu, atau bersepeda itu boleh. Contohnya bermasyarakat bagi siswa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dalam program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu tidur cepat.
Dengan anak-anak kita tidur cepat, maka mereka akan memulihkan energinya lebih baik lagi. Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang sekarang tidurnya di atas jam 10 malam, dimana itu kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa, karena anak-anak diharapkan tidur sekitar jam 9 malam, itu sudah paling lambat. Mungkin mulai sekarang kita sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan anak kita tentang kegiatan mereka seperti bermain HP tidak terlalu malam sehingga mereka bisa tidur lebih cepat. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah 7 kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebat yang nanti akan saya berikan kepada siswa-siswa dalam bentuk jurnal. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu. Di sini di dalam jurnal di halaman pertama ada nama dan kelas. Jadi nanti diisi namanya siapa, kelasnya, kelas berapa. Kemudian di sini ada kalender tahun 2025 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Diisi kemudian profilnya dari nama, tanggal lahir, cita-cita, sampai jam kegiatan mereka. Diikuti sesuai dengan instruksinya. Kemudian seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yang pertama ada beribadah. Jadi di sini beribadah ada 2. Yang sebelah sini ini untuk non muslim, yang sebelah sini yang ada ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ibadah sholat, ini untuk yang muslim. Bagi yang muslim silahkan isi di kolom untuk muslim, yang non muslim silahkan diisi di kolom sebelahnya. Kemudian ada bangun tidur. Jadi ini ada gambar-gambar jam. Jadi siswa mengisi bangunnya jam berapa hari ini, bulan apa, jam berapa. Di ini ada gambar jam Bapak Ibu. Jadi nanti siswa akan menggambarkan jarum jam yang panjang dan pendek saat mereka bangun tidur. Misalnya nih bulan Maret nanti tanggal 1 mereka bangun tidurnya jam 5. Jadi mereka akan menggambar jarumnya. Jam 5 itu ke angka berapa dan ke angka berapa. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada apa saja olahraga. Olahraga apa saja yang mereka lakukan, mereka akan mengisi di kolom-kolom ini. Dimulai dari tanggal 1, bulannya ditulis. Tanggal 1 misalnya olahraganya lari, tulis di sini lari. Atau mungkin mengikuti senam di sekolah, senam. Kemudian lembaran berikutnya, halaman berikutnya, makan sehat dan bergizi. Ditulis lagi bulannya bulan apa. Kemudian ditulis tanggalnya, tanggal 1 makan sehatnya apa. Misalnya anaknya makan sayur bayam, tempe goreng, ya. Dan misalnya ada tambahan minumnya susu. Silahkan ditulis di sini. Tulis sesuai tanggalnya. Kemudian ada gemar belajar. Tulis lagi bulannya bulan apa. Silahkan di sini ditulis membaca buku apa. Misalnya buku yang pertama dibaca tentang IPS kelas 5, ditulis tanggal 1 IPS kelas 5. Lembaran berikutnya adalah bermasyarakat. Apa saja yang sudah mereka lakukan hari ini dalam bermasyarakat? Misalnya mereka mengikuti kegiatan gotong royong, atau mereka misalnya mengaji, boleh di sini ditulis. Misalnya tanggal 1 gotong royong, ikut gotong royong membersihkan selokan. Nomor 2 mengaji. Nomor 3 sholat berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid misalnya. Karena ibu bapak, bermasyarakat itu tidak hanya tentang gotong royong, kerja bakti, tapi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak 2 orang atau lebih, yang dimana kegiatan tersebut bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu ada tidur jam berapa hari ini. Nah, diisi lagi siswa bulannya bulan apa. Kemudian mereka menggambar lagi jarum jamnya, tidur jam berapakah mereka hari ini.
Jika ada yang belum dimengerti dalam mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bisa Bapak Ibu bertanya langsung kepada saya, boleh langsung datang ke sekolah, ke kelas, atau lewat WA boleh. Bapak Ibu, untuk melaksanakan, mengimplementasikan 7 jurnal kebiasaan anak Indonesia hebat, perlu adanya kerjasama saya sebagai seorang guru dan Bapak Ibu di rumah, agar kelak anak kita menjadi generasi yang unggul, yang berkarakter, serta dapat bersaing dengan kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.